Jadi ya, kalian harus belajar buat fokus bangun di satu stream income dulu ya, sebelum pindah-pindah ke yang lain. Ya, ini gue sebutnya sebagai T-shape skill. Ini gue sering banget udah sebut. Jadi ketika kalian bangun skill atau bangun karir, itu lu nggak pindah-pindah. Lu bukan hari ini jadi clipper, ya bulan depan lu ngerasa clipper udah industri mulai turun, terus lu pindah lagi jadi video editor, lu pindah lagi jadi graphic designer, lu pindah lagi jadi apa. Jadi belajar buat fokus di satu bidang. Mungkin teman-teman lihat di luar sana ya, baik sekali orang-orang yang miliarder itu punya bisnis baik banget. Ada yang punya franchise di sana, terus saya kerjain freelance di luar negeri, terus saya jadi video editor, terus saya jadi apa. Ini baik banget. Dan apakah itu bisa buat jadi miliarder? Bisa. Tapi kalau kalian pengen hit dari 1M ke depannya, ya terusnya dari 1M ini lu pengen naik level ke 10, ya terusnya naik level ke 50M, naik level ke 100M, ini nggak achievable. Ya jadi lu harus belajar punya satu T-shape skill, ya belajar buat bikin yang terbaik di bidang lu, dan nggak banyak bencaran lu, gitu ya. Karena orang yang miliarder itu fokusnya banyak ya, tapi triliuner ini dari beberapa orang yang gua kenal itu fokusnya cuma satu. Mereka itu cuma kerjain satu hal. Selanjutnya ya, belajar buat ngerti finance sedikit ya, karena menurut gua udah sering banget bilang ya, finance itu endgame dari segalanya ya. Jadi ketika lu misal kerja freelance, lu ngerjain apapun itu di luar sana ya, finance itu endgame ya dari segalanya ya. Jadi kalau lu kerja, ujungnya lu bahkan investasi di saham atau lu taruh di deposito aja, itu udah masuk ke financial market. Jadi menurut gua ya, ada sedikit knowledge, ada sedikit pengetahuan tentang financial market, ya nggak harus ngerti technical chart dan sebagainya ya. Setidaknya lu ngerti sedikit ya tentang finance ya, lu setidaknya ngerti cara mengelola keuangan, debit kredit dan sebagainya, lu ngerti cara bikin laporan keuangan lu sendiri ya, belajar buat lapor pajak dan sebagainya, itu udah cukup ya. Jadi menurut gua ya, sebelum lu jadi miliarder muda, lu pastiin buat ngerti ini sedikit ya. Yang ke-11 yaitu jangan takut waktu kalian habis. Karena ketika kalian masih under 1 miliar ya, waktu atau resource yang kalian paling baik yang kalian punya itu waktu, justru bukan uang. Jadi kan belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilnya jadi uang. Karena orang yang punya uang ratusan miliar, waktu mereka udah jadi valuable banget. Jadi yang mereka hemat itu waktu, bukan uang. Ketika uangnya itu udah baik sekali gitu. Tapi ketika teman-teman ini masih belum hit 1 miliar pertama, belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat uang. Jadi gue pernah baca ya di salah satu buku atau di salah satu podcast gitu ya, ketika lu bisa hasilin ya, misal awalnya ya, misal lu 10 jam kerja, lu bisa hasilin 1 juta. Ini katanya kalau cowok kayak gini ya, lu kerja 10 jam ya bisa hasilin 1 juta rupiah gitu ya. Terus tiba-tiba lu dapat naik pangkat dan sebagainya, lu jadi cuma butuh kerja 2 jam buat hasilin 1 juta. Apa yang bakalan majority orang lakuin? Oh, gue cukup kerja 2 jam bang, artinya gitu. Ini mindset yang salah. Seharusnya kan bisa kerja 10 jam lagi dong, lu bisa dapat 5 juta. Jadi belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilin uang. Ketika lu masih under 1 miliar, waktu kalian belum seberharga itu. Tapi ketika lu udah punya sistem, ya lu udah kenal orang, lu udah punya bisnis A, lu udah punya ratusan karyawan dan sebagainya, di situ waktu lu baru berharga. Yang ke-12 itu belajar buat bangun sesuatu yang bisa di scale. Ya, jadi jangan cuma bangun sesuatu yang nggak bisa di scale ya. Kayak contohnya misal gue bikin toko gitu ya, misal gue bikin warung gitu.